mengajarkan tentang monogami, bukan poligami. Tetapi itu ketika ajaran itu misalnya diimplementasikan oleh orang Islam atau Yahudi tentang poligami dengan syarat dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Itu adalah urusan syariatnya orang Muslim. Kami tidak mempermasalahkan kalau buat pribadi saya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri, baik kita baca di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, di sini penekanan di mana kita hanya memiliki satu istri, itu lebih baik. Gitu kira-kira seperti itu. Ya, di dalam kekristenan ya, kalau tidak ada satupun data tentang dilarangnya untuk berpoligami, nggak ada data dilarang untuk berpoligami, ya. Dan kalau kita lihat ya, hukum perkawinan di dalam kekristenan sangat tidak berperi kemanusiaan ya, kalau aku bilang ya, sangat tidak berperi kemanusiaan. Kenapa saya berkata seperti itu ya? Sesuatu yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Ini penekanannya di sini, larangannya tidak boleh dipisahkan. Nggak ada alasan, pokoknya tidak boleh ya. Kalau udah bersatu nggak boleh dipisah. Nah, bagaimana kalau dia mengalami korban kekerasan dalam rumah tangga? Ya, setiap manusia ingin bahagia kan, untuk berumah tangga itu tujuannya untuk bahagia. Tapi di tengah jalan kan siapa tahu mereka menderita, ada ke KDRT, suaminya macam-macam lah. Terus apa dia harus bertahan sampai misalnya dia dipukuli sampai bonyok, dia harus tetap bertahan? Kan tidak ada keadilan kalau begini. Ya, kalau di dalam Islam sangat kompleks aturannya, sangat bagus, sangat lengkap ya. Kalau dibilang kita boleh mengajukan gugatan cerai, kita boleh perempuan mengajukan gugatan. Tapi kalau di kekristenan, seorang perempuan dibonyok, dipukuli, disiksa oleh suaminya, nggak ada haknya dia untuk membela diri, nggak ada haknya untuk dia sebagai manusia itu untuk menyampaikan pembelaan gitu loh. Pokoknya kamu harus bertahan apapun yang terjadi. Nah, perpisahan di kekristenan itu boleh terjadi kecuali dengan zina. Ya, jadi mudah ya. Kalau dia mau berpisah, misalnya dia udah bosan atau segala macam, namanya manusia kan, pasti kadang ada titik jenuhnya. Kalau dia pada satu titik dia sudah tahulah kan, manusia apalagi laki-laki kan. Nah, tinggal berzina. Alasan untuk berpisah itu harus berzina. Kecuali berzina dulu, baru bisa berpisah. Jadi kan mudah bagi laki-laki ya, tinggal berzina, udah berpisah, nggak dikenai hukum sudah. Dan kalaupun berzina dan berpisah, kedua-duanya tidak boleh menikah. Terus ini apanya ini yang bendanya ini ya, bendanya yang masih normal ini, yang kalau melihat cewek-cewek cantik masih tegang, terus dia harus apa ini? Sekalipun mereka berpisah ya, kedua suami istri berpisah, dia harus tetap bertahan dengan kesendiriannya, tidak boleh menikah kecuali salah satunya meninggal. Kan aturan konyol kalau tengok ini. Aturan perkawinan di dalam kekristenan, nggak bisa menikah salah satunya kecuali ada yang meninggal. Misalnya sang istri meninggal, baru laki-laki bisa menikah, atau suaminya mantan suaminya meninggal, baru istri boleh menikah. Ini kan penyiksaan ini, padahal kedua-duanya masih normal. Nah, dongin aturan kalian ini. Ini kan namanya apa ya? Pembunuhan hak asasi manusia. Saya bentar, boleh saya tambahin dikit? Jangan, tenang. Boleh saya tambahin dikit? Tenang. Ngomongnya satu-satu. Jadi mau saya begini ya. Di Islam itu kita diberi solusi. Makanya ada aturannya, boleh kamu menikah, boleh. Tapi ya aturannya apa, kamu bisa berlaku adil. Ya, adil itu ya luas cakupannya ya.
Dan misalnya solusinya begini ya, di Islam itu misalnya kamu nggak bisa berwuduk dengan air, nggak ada air, boleh tayamum. Allah memberi kita kelonggaran, kemudahan. Ya, kalau kamu misalnya nggak bertahan lagi dengan suamimu, misalnya ada KDRT penyiksaan, ya kamu bisa mengajukan gugatan cerai. Perempuan punya hak mengadukan gugatan ya kepada pengadilan. Dalilnya ada nggak bahwa Tuhan sendiri mengatakan bahwa ketika kamu ditabuk, kamu dipukul, kamu bisa menggugat. Apa Tuhan memerintahkan hal itu? Ada hukum-hukumnya, ada. Ya, Ada hukum perkawinan ada. Itu namanya taklid nikah. Perkawinan. Coba tunjukkan Kak. Apakah Tuhan memerintahkan hal itu? Nah, sebentar kan saya belum selesai. Sebentar baru saya kasih itu ya dalilnya. Hidup ini bukan rujukannya. Sebentar. Nah, kalau kalian itu berpisah, diceritanya berpisah ya karena salah satunya berzina, kan kalian harus berpisah. Kalau ada berzina boleh berpisah. Setelah ada yang berzina berpisah, kedua-duanya nih tinggal menganga. Kenapa nggak bisa menikah? Harus meninggal salah satunya, meninggal. Tunggu meninggal dulu baru bisa menikah. Saya nambahin dikit boleh ya? Boleh. Oke. Nambah dikit ya Bu Rama ya. Berarti ucok-ucoknya tuh gimana dong ucok-ucoknya? Ya, gini. Di dalam 1 Korintus 6:16 ini yang aneh ya. Saya tambahin dikit. Ini yang ajaran Paulus bilang ya. Di dalam 1 Korintus 6:16 gampang untuk kawin dan nikah punya istri itu. Tinggal wik-wik dengan perempuan lacur langsung udah jadi suami istri. Ini ya, dibaca ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Satu daging itulah Kejadian 2 nomor 24. Artinya langsung menjadi suami istri. Gampang loh, nggak ada ini aturan pernikahan. Jadi yang dikatakan belum ya? Oke Bang, karena Gurunda udah selesai mungkin dia mau menambahkan. Oke, siap. Atau gimana Gurunda? Masih belum. Gurunda udah siap. Lanjutkan dulu Datuk. Belum kayak. Oke, siap. Jadi gampang amat ini untuk lo. Jadi agak sesuai dengan dalil ya, Angelia Natalia ya. Di dalam 1 Korintus 6:16 saya coba Anda baca dan ayat 3 Anda baca, gampang kok untuk menjadi suami istri itu dalam Bible. Gak ada langsung dengan perempuan lacur langsung udah menjadi suami istri. Ini kata Paulus ya. Jadi betul yang dikatakan oleh Bunda Rahma tadi itu. Di dalam Bible tidak ada larangan Yesus untuk melakukan poligami satu pun. Tidak ada. Bahkan Yesus adalah pelaku hukum Taurat. Penggenap hukum Taurat. Di bilangan 21:15 tersebut sampai 17, Yesus itu mengamalkan tersebut karena Yesus punya 2 istri. Gitu ya. Jadi tidak ada satupun larangan. Cuma Islamlah satu-satunya agama yang mewajibkan laki-laki punya 1 istri. Tidak ada satupun. Tidak ada di dalam Al-Quran cuma bilang 1 istri. Kalau kamu tidak mampu berlaku adil, maka cukup 1 istri. Ingat ya, cuma di Al-Quran yang bilang mengatakan 1 Korintus 6:16. Itu ajaran Paulus, Mbak ya. Ayat berapa? 1 Korintus 6:16. 1 Korintus 6:16 nggak ada di Alkitab kami tertulis seperti itu, Bang. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi 1 Korintus berapa, Bang? 6 nomor 16. Mbak, Anda mengatakan tidak ada tertulis nih ya. 1 Korintus 6 ayat 16 saya bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa setiap yang mengingatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Dah, jangan kamu bilang gak ada tertulis di sini ada Bible loh di rumahku. Iya, masalahnya tadi kan
Bang Daktuk ini membilangkan ayatnya itu salah. Kalau di Kristen kami tidak seperti itu membilangkan ayat Alkitab. Makanya saya bingung. Bukan ada. Nih, di besaran benda apa? Iya, enggak benda, Nah, ya, cuman ya. abang bilang nih tadi cuman kata-kata abang aja. Masalahnya kan kalau kami membaca Atau tidak Alkitab tahukah itu, kamu ini baca ya? Atau Korintus tidak tahukah 6 kamu? ayat 16 bukan 1 Korintus 6 nomor 16. Iya, Bukan 1 seperti Korintus itu, 6 Bang. 16 ini. Ini 16 Bukan ini. 1 seperti Korintus 6 itu, nih. saya koreksi Bang. 1 Korintus Bacanya 6 ayat lanjut. 16. Atau Makanya tidak biar tahukah semua kamu bahwa siapa mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia, sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Apa itu satu daging? Itu kan ya. Dibaca habis itu. Iya, itu Kejadian kan 2 ayat nomor 16. 24. Salah satu cara untuk mendapatkan istri, kata Paulus, cukup dengan pelacur, langsung otomatis menjadi suami istri. Ini cara, Baca dulu selengkapnya. Ya, Jangan ini berhenti. caranya. Jangan Tapi baca tunggu dulu kok, jangan bentar. nomor satu. Tunggu dulu, bentar. Bang Dato, itu apa? Wik dengan pelacur. Oke. Yang jelas satu Wik dengan jadwal. pelacur, langsung menjadi M3 doubling. Udah. Cukup Kan? wik dengan pelacur, Itu kan- langsung itu kan menjadi satu daging. Satu daging itu nih, itu ya. Satu dagingnya. Sebab laki-laki itu seorang laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Iya. Jadi gampang ya ajaran Kristen Paulus ya. Bang, bisa ayat selanjutnya Iya, dibaca bisa? silahkan bacakan. Oke. Saya baca itu kan Abang bacakan ayat 16. Saya bacakan ayat 17 dan 18 ya. Tetapi ini ayat 17. Tetapi siapa yang mengingatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia, jauhkanlah dirimu dari pencabulan. Jangan dipotong-potong. Orang Abang tadi marah kalau ayatnya saya potong. Udah. Di sini juga Salah Mbak, mau jangan koreksi ya, dipotong-potong. koreksi. Di Sebentar, sini, Mbak jauhkanlah Ejelina, dirimu sebentar. daripada Anda tadi buka, pencabulan. dengar, tahu nggak kata motong? Dengar, sebentar. Dato noise, daku mute dibuka. Dato noise. Nih ya, Mbak Ejelina nih ya. Dia tahu nggak kata motong? Ayatnya nggak habis, itu namanya motong. Mbak Ejelina membaca ayatnya tidak habis, Mbak. Sementara yang dibaca Bang Dato ayatnya habis, selesai. Misalnya ayat 16 itu selesai. Mbak Ejelina membawakan itu tadi ayat yang dibaca dari Google, itu nggak habis ayat itu. Satu ayat itu nggak habis. Itu namanya motong. Paham nggak? Kata motong itu paham nggak? Iya, Paham nggak? paham. Dan sebaiknya Makanya jangan bilang orang ayat motong-motong. itu jangan Kamu yang diambil motong. cuma satu ayat untuk menjatuhkan kami. Dibaca dulu ayat berikutnya biar paham semuanya. Jangan diambil cuma satu ayat, Mbak. Biar kita sama-sama Nah, enak gitu ngomongnya satu ayat, jangan bilang motong. Dan saya juga menekankan di sini tidak ada di sini diizinkan lebih dari satu hanya untuk wik-wik atau pencabulan. Sedangkan di ayat 18, jauhkanlah dirimu dari pencabulan. Jangan ditinggalkan ayat itu, Mbak. Mana? Saya itu. sudah menunjukkan Dia dalilnya. Dato itu dia kurang paham. Sedikit. Gini ya. M3 doubling. Inilah solusi yang dilakukan ketika telah terjadi ini ya. Ketika terjadi kan nggak mungkin Bisa Abang tunjukkan kalau bahwa bahwa Allah kami menuliskan Alkitab ini sudah terjadi? Apakah sudah terjadikan sama orang? Jangan dipotong. Oke, baik. Oke, baik, silakan. Gini, inilah solusi yang diajarkan Paulus kepada umat. Inilah solusi yang diajarkan Paulus kepada umatnya ketika terjadi percabulan. Kalau udah terlanjur bercabul dengan perempuan lacur, langsung otomatis menjadi suami istri. Kalau udah terlanjur, ini loh. Oke. Jadi sedikit tuh tulis nih. Kalau udah terlanjur bercampur dengan perempuan lacur,
Maka kata Paulus langsung menjadi suami istri karena Iya. satu daging di situ. Benar kan? Iya, Benar kan? saya mengoreksi ya Bang, sebentar ya Bang. Abang bilang kata Paulus. Emangnya Paulus itu dalam Kristen itu siapanya kami? Itu hanya murid Tuhan Yesus atau tidak ada sebagai Tuhan kami? Angelina. Bentar Bang Dato, Angelina. Sebutkan 12 murid Tuhan Yesus. Ayo, Ya, itu kamu murid bilang Tuhan Paulus murid Yesus. Tuhan Yesus. Bang. Sebutkan 12 murid Tuhan Yesus. Kakak. Silakan. Kamu kira saya nggak tahu 12 murid Tuhan Yesus? Di mana ada kata Paulus? Silakan. Iya. Didengar dulu, saya mau Iya. bertanya. Iya. Paulus Oke. itu di dalam Kristen itu siapa? Kamu tadi udah mengatakan Paulus itu murid Yesus. Saya minta data, Angelina. Data. Kamu yang mengatakan Paulus murid Yesus. 12 murid Yesus tidak ada Paulus. Ayo data Mbak, data. Di dalam Kristen itu siapa? Paulus itu pembunuh, para pengikut Yesus pembunuh. Dia yang Pembunuh. bilang, dia lagi yang nanya. Tadi Mbak mengatakan Paulus murid Yesus. Sekarang Mbak nanya si Paulus siapa? Astagfirullahaladzim Mbak. Paulus tidak ada murid Tuhan Yesus, Kakak. Jadi Mulutmu saya tadi yang mengatakan loh, ai Didengar bipolar baik-baik, nih orang. Kakak. Oke, Kakak tahu Terus tidak siapa merupakan Paulus itu? Dia yang bilang nggak Iya, ada. biar saya jelaskan. Bipolar ini orang. Orang abang-abang tahu siapa Paulus itu. Bisa dijawab, Paulus Saya itu potong siapa? sedikit. Bang Dato, saya potong sedikit Bang Dato. Pembunuh pengikut Oh, Yesus. bisa ditunjukkan dalilnya. Ya. Kalau memang Paulus itu pembunuh, bisa ditunjukkan? Ada? Kalau ada, Iya, kenapa kalau ada? Coba Bunda Rama, Oke. coba kalau memang bisa Baik. membuktikan. pembunuh dia Boleh. begini ayat dan pembunuh murid-murid Yesus. Ada di Bible tuh. Bentar dulu. Iya, Nah, coba, gini, coba, Anda coba. kenapa Anda kejang-kejang? Jangan Ini bentar Bang lain-lain. Kajang. Kita membahas Pak, Paulus. enggak. Biar satu-satu Kenapa Anda jawab. kejang-kejang? Saya tunjukkan bukti ajaran di Bible lah mengenai Satu-satu perkawinan. ngomong, KM3 Anda doubling. Saling menghargai lah Bang. Biar dikasih tunjuk Enggak, dulu sama ini Bunda kan Rama. saya suara masuk tunjukkan nggak nih? data Suaranya? di dalam Iya. Bible Anda Saya dulu, tentang dan- ajaran Suara ini masuk Paulus. nggak ini? Satu-satu. Dato, dia minta data dulu, makanya kalau bersama. Oke, Iya. siap. Kasih datanya Bunda Rahma. Datanya dulu Bang. Tapi nanti bawa data ya Angelina. Paulus murid Yesus. Iya siap Kak. Ya, bawa Iya, data ya. siap. Biar jangan modal congor Mbak Angelina. Oke siap. Oke. Siap. Ini salah satu data ya, tapi masih banyak ya. Sebentar saya kasih lagi. Iya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar. Sebentar. Kak, Ini baru tadi dia. dibilang Paulus bukan Ada Saulus. sabar. Iya, sabar. Oke, iya. Saulus itu adalah Paulus, Mbak. Tidak, di garis bawahi Paulus itu beda dengan Saulus. Paulus itu Saulus, Mbak. Saling menghargai. Gimana tertulis abang? Boleh saya bicara dulu, host? Silakan. Jangan ketawa. Di mana tertulis kalau Saulus itu sama dengan Paulus? Coba Itu jangan ke situ dulu. Saya belum. Data yang saya minta belum loh. Di mana tertulis Paulus murid Yesus? Saya kamu banyak nanya loh. Tadi kamu udah nanya Bunda Rama. Pertanyaan saya dulu jawab. Di mana tertulis Paulus murid Yesus? Ayo. Saya tahu 12 murid Yesus. Ayo. Paulus Suaranya masuk nggak? Di mana datanya Mbak Angelina? Paulus murid Yesus. Halo. Sebentar Bintang Timur, sebentar. Ya, host. Di mana datanya Mbak Angelina? Paulus murid Yesus. Boleh dijelaskan Bunda Rama dulu tentang Di mana datanya Mbak Angelina? Kamu kalau nggak jawab host bisa diturunkan host loh. Di mana datanya? Tadi Bunda Rama udah jawab loh. Nah, saya jawab dulu. Di mana datanya Paulus murid Yesus? Silakan. Sudah Mbak, tadi kan satu-satu dulu kita bahas. Tadi Udah kan dijawab Bunda Rama pertanyaan saya jawab. Di mana datanya Mbak? Belum ada dijawab, makanya saya tidak Astagfirullahaladzim. bisa diulang Bunda Paulus Rama? itu Saulus. Bisa diulang Bunda Rama? Saulus itu Paulus. Tidak ada sejarahnya Saulus itu Paulus, bisa dikasih tunjuk buktinya? Bisa? Oke, bisa. Ya, Bukti bentar. dalilnya bisa?
Kan kalian dari tadi minta bukti dalil, dan saya di sini juga minta bukti dalil dong, biar Alah, kamu gak ada bawa data dari tadi, modal congor. Mana? modal data. Yesus mana? Paulus murid Yesus mana? Ayo, 12 murid Yesus. Ayo. Udah. Datanya mana? Iya. Sambil bawa data, kamu juga cari data, yuk. Host, kamu Ya. bisa kan menghargai orang yang Oh, ada udah, di ini kamu? sambil nyari data. Kamu kalau menghargain orang, kamu hargain juga orang. Kamu mau dihargai tapi nggak menghargain orang. Ayo, mana Paulus murid Yesus, datanya cepet. Tidak ada saya bilang murid Tuhan Yesus. Paulus yang Ai, saya tanyakan, bipolar. mengapa Paulus kalian katakan sebagai Yesus? Tidak ada, katanya. Itu saja. Jelas-jelas dia tadi bilang Paulus murid Yesus. Mana tahu kamu salah dengar. Kan? Aku salah dengar katanya, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Oke, Bunda Rahma silakan. Bunda Rahma. Nama baik Oten bipolar. Ayo, Datuk silakan tuh. Nih ada tadi. Ya, ini kita jawab. Izin ngomong dulu. Data apa? Kisah Data para apa tuh? Rasul 13 nomor 9. Coba dibaca. Angelina. Iya. Coba dibaca Kisah para Rasul 13 nomor 9. Bentar Ya, ya. baca. Kisah para Rasul 13 nomor 9. Coba Anda baca, jangan saya yang baca. Tetapi Saulus, selamat datang di kebenaran. Tetapi Saulus juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu, muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala Suruh dia kebenaran. baca, Mbak. Tidakkah engkau Pasti. akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Benar. Selamat datang di kebenaran." Di Dar. kebenaran. Kenapa jadi Siapa Paulus? Saulus. Kisah para Rasul 13 nomor 9. Iya, ini Paulus saya disebut- bacakan ya. Saya Ya, Paulus. Biar dia bacain Mbak Bunda. Ya, silakan Mbak dibacakan. Ya, Kisah para Rasul 13 ayat 9. Tetapi Saulus juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus. Enggak, tunggu. Saya bilang, bentar, jangan ketawa dulu, Bang. Di sini tidak ada tertulis bahwa Saulus itu Yesus. Di sini Saulus. Yang bilang Saulus Yesus siapa? Allahu Akbar. Bipolar beneran ini orang. Iya Allah. Tapi Astagfirullahaladzim. tadi bilang nanya. Yang bilang Saulus Yesus siapa? Saulus itu ya Saulus. Aduh, Allah Dikasih Akbar. ayatnya. Lari ke Yesus. Saya Astagfirullahaladzim. ngomong dulu. Ini betul-betul Bisa saya bipolar ngomong banget dulu? nih orang. Bisa Allahu saya Akbar, ngomong la ilaha dulu? illallah. Bisa Coba saya bacanya. ngomong dulu? Tetapi dengar tadi minta kalau mana ayatnya kalau Saulus itu adalah Paulus, benar kan? Iya. Benar Ya, kan? Tadi ya. dari sini semua nih. Iya. Iya, karena Bunda Rama kan? tadi ya. Nah, ya. Paulus Tetapi itu Yesus. makanya ditunjukin ayatnya. Dengar dulu, Siapa saya itu hanya Paulus mau adalah Saulus. memperbaiki. Tetapi Saulus juga disebut Paulus. Allah. Kalian mengatakan Paulus itu adalah Yesus. Siapa yang Siapa yang bilang? nama Paulus Yesus? Bipolar. Iya Allah. Udah deh, mendingan Bintang Timur yang ngomong. Silakan mute aja Angelina. Anda diam. Kasian kali kamu. Anda diam. Anda nggak Udah ilmu. Angelina Anda nggak diam ilmu. aja. Bintang Timur Iya, silakan. saya bakalan diam. Saya ngomong terakhir. Diam. Saya ngomong. Anda nggak ada ilmu. Anda masih Iya, kecil, masih bocil. udah gak ada masih bocil, ilmu, masih kecil. bipolar lagi. Lagi, Oke, saya bipolar ngomong lagi. terakhir biar Tadi saya dibilang mana ayatnya Didengar. kalau Paulus itu Bisa adalah Saulus. menghargai tidak? Ditunjukin Ah, ayatnya. gayamu menghargai tapi Anda bipolar. ngeyel. Kalian Anda lupa ngeyel. bodohnya. Jadi saya keluar ya. Saya tidak mau berdebat. Iya, keluar aja Mbak. Ya, nggak apa-apa, Lagian keluar, ngomong Mbak. sama orang bipolar susah. Susah. Iya. Ngomong sama orang bipolar tuh susah. Tadi nih minta ayatnya mana perkataan Saulus itu Paulus. Jadi begitu ya Bang M3 ya. Paulus mengajarkan ajaran jikalau terlanjur wik-wik dengan pelacur udah otomatis menjadi suami istri. Ini ajaran Paulus gampang loh Bang M3. Jadi nggak perlu kalau terlanjur langsung dengan wik-wik dengan pelacur langsung aja, nggak perlu nikah, nggak perlu ngapa-ngapain, otomatis menjadi suami istri.
Demikian perkataan Paulus, Bang. Ini hebat sekali, Bang Menteri ya. Ya, Oke, Bang Menteri. jadi gini Bang Datu, bahwa dalam 1 Korintus 6, 16, 20 itu memang pernyataan Paulus mengatakan konteksnya bukan seperti itu. Bahwa itu adalah penegasan. Kita baca ulang. Atau tidak tahukah kamu, ya? Atau tidak tahukah kamu? Oh, tidak tahukah kamu? Kan begitu. Atau tidak Ya, tahukah kamu? bahwa siapa yang mengikat kepada perempuan bersetubuh? Ya, dengar baik-baik. Bersetubuh dengan perempuan lacur? Ya, bahwa siapa yang mengikat dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia, sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Bahwa Satu daging itu apa? Satu daging itu apa, Bang Menteri? satu daging adalah sebuah persetubuhan. Satu daging itu Kejadian 2 nomor 224, Bang Menteri. Entar dulu, pelan-pelan. Bahwa di sini ada tanda kutipnya, keduanya akan menjadi satu daging. Artinya, Iya, itu Kejadian 2 nomor 24 itu. iya dengar dulu baik. Dengar dulu baik. Bahwa keduanya akan menjadi satu daging. Bahwa memang saya mengerti apa yang kau katakan untuk lari ke sana supaya menjerumus orang itu menyatakan ini tentang sebuah kontradiksi. Nah, ini. Tetapi kita baca ayat selanjutnya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Ini penegasannya bahwa kita tidak boleh melakukan hal kalau udah terlanjur bercabul, ini ya, nih M3. Coba ya, ini ya. Atau tidak tahukah kamu? Ya, nih ya. Ini apa ini? Ini satu daging nih. Satu daging ini kan ada tanda bintang ini. Tanda bintang ini ditekan. Iya, satu daging. Keluar. Tanda kutipnya. Kejadian 2 nomor 24 ya. Akan menjadi satu daging. Satu daging itu satu suami istri. Iya, keduanya menjadi satu daging. Ketika menjadi menjadi suami istri, betul apa enggak? Ya, mereka itu bersetubuh berarti artinya bahwa menjadi suami istri, betul apa enggak? Ya, berarti mereka layaknya hubungan sebagai suami istri. Tetapi yang berarti suami istri enggak? Bentar dulu ya, aku sapa ini sebelum ku tinggal. Salam sejahtera, selamat sore agama apa? Salam sejahtera, selamat sore agama apa? Islam. Oke, Sekjen selamat sore agama apa? Islam ya? Sekjen. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik typing di bawah agama Kristen. Aku tinggal sholat kurang lebih 10 menit. Lanjut. Oke. Di sini masih belum. Begini Bang M3. Di sini mana dia? Mohon maaf tadi ada tadi. M3. Diminta tadi. Apa diminta tadi? Abis ini Bunda, saya sholat ini. Udah turun. Jangan kamu lagi. Udah turun. Bunda Ramah, bentar Bunda Ramah. Gini Bang M3. Ya, ini ajaran Paulus tentang ketika seorang laki-laki dan perempuan laki-laki yang terlanjur berwik-wik dengan perempuan lacur. Nih ya. Jadi, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang ini sini bukan mengikatkannya dulu ya. Di sini dirubah nih. Atau tidak tahukah kamu siapa yang bersetubuh dengan perempuan pelacur menjadi satu tubuh dengan dia, sebab demikian kata Nas ini adalah yang tertulis dalam perjanjian lama, keduanya akan menjadi satu daging. Jadi kalau udah terlanjur satu daging itu adalah suami istri. Jadi kalau Anda terlanjur wik-wik dengan perempuan lacur, maka akan otomatis menjadi suami istri. Demikian kata Paulus. Ya, oke. Datu paham nggak bahwa siapa ini? Kamu harus tahu itu kata mengikatkan diri. Apa pengertiannya mengikat? Bersetubuh dengan perempuan lacur. Bukan, mengikatkan diri artinya dia menikah dirinya dengan perempuan. Menikah itu adalah pengikat. Pernikahan adalah suatu ikatan janji. Makanya Paulus menegaskan. Atau tidakkah tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul? Kita harus melihat dari kata
Bahwa mengikat di sini adalah kecuali dia mengatakan bahwa siapa yang mencabuli misalnya seperti itu, nah itu dibenarkan oleh apa yang kamu memahami. Tetapi ini konteksnya bahwa Paulus sedang berbicara mengajarkan, tidakkah kamu tahu bahwa siapa yang mengikat? Ini kita garis bawakan. Mengikatkan artinya di sini ada sebuah pertalian cinta yang diikat secara resmi antara hubungan manusia suami istri. Nah, ini pada perempuan yang dinyatakan adalah cabul, maka mereka tetap menjadi satu daging. Tetapi ini kata Paulus bahwa siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Saya nggak mau asepsi ya. M3, dengar baik-baik dulu. M3, ini ya, ini perjanjian lama ya. Ini Anda asumsi dari tadi. Anda asumsi, saya bawa data aja. Atau tidak tahukah kamu? Ini ya, saya membaca. Ini ya, perjanjian lama. Ini terjemahan lama. Saya terjemahan lama ya, biar kita paham ini. Perjanjian lama itu ini terjemahan lama, bukan perjanjian lama, terjemahan lama. Dirubah. Ya. Atau tidak tahukah kamu, atau tidak apa ini? Atau tiadakah kamu mengetahui bahwa yang melekatkan kepada sundal menjadi setubuh? Iya, melekat. Jadi kalau yang melekatkan sundal itu artinya yang terlanjur wik-wik dengan pelacur. Maka karena firman Tuhan, karena firman Tuhan bahwa keduanya itu menjadi sedaging. Artinya suami istri. Iya. Kalau udah terlanjur wik-wik. Ya, ini jangan diiniin. Ini ajaran Paulus kalau udah terlanjur. Loh, kamu menggunakan terjemahan lama tidak ada masalah. Kamu mempergunakan terjemahan lama itu tidak ada masalah. Tetapi yang namanya tadi apa? Mengikat, apa tadi itu? Bahasa terjemahan lama. Atau tiadakah kamu mengetahui bahwa yang melekat kepada sundal menjadi setubuh, melekat. Atau yang keduanya, ya. Atau barangkali kalian belum tahu bahwa orang yang bercampur dengan seorang pelacur menjadi satu dengan pelacur itu, sebab dalam Alkitab tertulis keduanya menjadi satu daging. Iya, bahwa itu ya, benar. Otomatis ketika Anda, makanya gampang menurut Paulus untuk mencari istri itu, cukup wik-wik dengan pelacur yang harganya Rp100.000, maka otomatis akan menjadi suami istri. Salah, Datuk. Ini ajaran Paulus yang mesti Anda ikuti kalau terlanjur. Salah, Datuk. Ya? Kamu bodoh pemahamannya. Ini kan, ini ada bodoh, saya betul bodoh. Kok saya bilang ini tertulis di Bible Anda? Tertulis tapi bukan pemahamannya seperti itu yang semau jidakmu, bukan begitu. Bukan begitu. Ini tertulis di Biblemu. Kalau udah terlanjur. Kalau udah terlanjur wik-wik dengan pelacur gimana? Ya itu adalah mereka sudah menjadi satu daging. Satu daging itu suami istri ya, itu udah. Berarti kalau udah terlanjur sudah jadi suami istri tidak ada masalah. Ya udah gitu aja. Lanjut Bunda Rama. Saya mau sholat juga. Bukan berarti diperintahkan untuk wik-wik dengan orang pelacur. Iya, bukan. Saya nggak bilang diperintahkan. Kalau terlanjur udah dari wik-wik dengan pelacur. Bukan begitu. Kalau udah terlanjur wik-wik dengan pelacur, menurut Paulus langsung menjadi suami istri. Kan udah ada diakui tadi. Oke, letaknya begini bahwa letaknya pengajaran Paulus, dia sedang melarang bahwa perbuatan ini adalah. Ya kalau udah terlanjur gimana?
Loh, letaknya di kan ini kan perbuatan Kalau zina. udah terlanjur gimana? Kok udah terlanjur bagaimana? Kalau udah terlanjur week dengan pelacur gimana menurut Paulus solusinya? Maka hukum ini harus dilepaskan karena kamu hidup di dalam spirit roh. Ya harus tobat lah bang. Tidak boleh. Jadi Kalau begini, terlanjur udah se-week dengan pelacur udah Harus langsung tobat lah menjadi itu. suami Gini, istri. udah, Demikian kata Paulus. nah Oh, ini udah sebenarnya kemana? kamu memahaminya sangat jangkal. lanjut, Bunda Rama. adalah sebagai suatu larangan. Saya tambah. Oke, iya, itu terserah Tidak kau lah. boleh Terserah kau lah. melakukan hal ini Iya, terhadap iya, orang iya. yang pelacur. Terserah Maksudnya kau Paulus itu lah. berbicara tidak Iya. boleh kamu bermain dengan pelacur, tetapi Oke, biarkanlah oke, kamu bermain dengan orang-orang yang memang hidup kudus. Makanya dia menegaskan di situ. Makanya di situ ayat 17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Itu harus baca. Iya. Oke. Itu terserah Ini kau lah. Datuk, Nah, ini ya udah kau Oke, sholat terserah. dulu, bukan begitu. Sholat Terserah, nanti minta petunjuk biar tahu bahwa itu udah. memang Kalau kami kan di Paulus. Sulawesi Selatan udah bersamaan. Nah, Ya, aku tambah ya ulangan, Bang, ulangan 22. Apabila seseorang bertemu dengan gadis yang masih perawan, Yang masih perawan dan belum pernah memaksa bersetubuh. gadis itu dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, Ntar maka dulu kita sama-sama baca berapa? haruslah. Ntar dulu kita sama-sama baca. Ntar dulu Bu. Kita Saya sama-sama dulu baca. baca. Ulangan Ini 22, kata 28, 29. Diam Ntar dulu. dulu. Ulangan 22, 28. 28. Apabila seseorang bertemu Ntar dulu, dengan jangan gas dulu dong. mau buka, oke lah. Oh, jangan gas dulu dong. 21. Itu ajaran yang sangat indah itu. Biar dia tahu ini hukum-hukum di dalam Bibelnya ini. Apabila seseorang bertemu dengan gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya sebab laki-laki itu telah memperkosa dirinya. Sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruhnya pergi. Nah, apa ini aturannya ini? Dia mendapati seorang perempuan, kemudian dia memperkosanya. Dia tinggal membayar 50 sikal. Dia bisa mengambil jadi Cuma istrinya. 150.000 rupiah itu, Bunda Rama. Artinya, Cuma 150.000. iya, ini kan tidak ada hak asasinya perempuan ini. Dia udah diperkosa. Perkosa itu kan pemaksaan. Sudah diperkosa pula, harus jadi istrinya, tinggal bayar 50 sikal. Apa ini aturan di Bibelmu ini? Kalau itu diterapkan, Kalian, maka gampang orang cari sebentar. istri. Datuk, sebentar. Kan dia sering menyoroti tentang poligami. Beristri begini, Bunda. ini. Tapi dia Begini, tidak Bunda. tahu Oke. ajaran Kasih saya di jawab. Bibelmu Kasih saya itu. jawab. Sebentar, Kasih saya jawab. sebentar. Saya kasih tahu kamu. Ya, sebentar dulu, Ajaran di sebentar. Bibelmu Ya. itu, apabila kau melihat perempuan dan kau memperkosanya, tinggal bayar 50 sikal, kau bisa jadikan dia istri. Lah ini kan pembodohan, tidak ada hak asasinya nih perempuan yang diperkosa. Perkosa itu kan pemaksaan. Udah diperkosa, harus dijadikan istri, tidak ada keadilan. Ini dulu yang harus kau pelajari, baru kau masuk tentang Islam disuruh poligami begini. Kau tidak paham. Oke, OT-nya tinggal Bintang Timur ya, sama OM3 masih ada. Ya. Masih. Gitu ya. Harus kau Satu pelajari sikal dulu berapa isi rupiah? Bibelmu. Oh, Ya, Bang Bang. Juma ada turun ya. Iya, turun gurunda. Ya. Ya, itu gini Bunda, bahwa di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memperkaos. Memperkos. Nah, jadi begini Bunda Rama, konteksnya di sini pembicaraan di situ bahwa apabila seorang bertemu dengan itu kan adalah satu hukuman.
bukan berarti diperintahkan untuk orang harus berpuasa dan lain sebagainya. Itu Pandai sekali kau membengkokkan. Loh. Masalahnya di sini perempuan ini korban, perempuan ini yang diperkosa, perempuan ini yang diperkaos. Dengar. Perempuan ini yang diperkaos dan harus pula menjadi istrinya. Tidak ada keadilan. Apa hukumannya nih laki-laki yang memperkaos? Enggak ada kecuali membayar 50 sikal. Enak aja dia sudah memperkaos. Ajaran ini. Apabila seorang perempuan, apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan, itu di zaman, dengar dulu baik-baik Datuk. 50 sikal pada zaman itu adalah satu nilai yang berharga pada zaman itu. Mana? Jadi kalau istrimu diperkosa, Datuk, sebentar Datuk. Dulu baik-baik. Bukan masalah nilai uangnya. Bukan masalah nilai uangnya. Tidak ada harga dirinya perempuan. Tidak ada martabatnya perempuan. Udah diperkaos, harus pula jadi istri. Tidak ada hukuman sang laki-laki. Yang penting membayar 50 sikal. Dengar baik-baik. Ajaran apa itu? Ajaran apa itu? Udah memperkosa, memperkaos, memaksa tidur dengan dia. Oke, aku sapa dulu ini Bunda Rama, Bang Entri, Bunda Rama, Bang Entri, aku sapa dulu ya sebentar. Baluse, selamat malam, agama apa? Agama Kristen. Oke, Val, selamat sore, agama apa? Kristen. Oke, santai aja, bentar Dato, ya Allah, santai aja, selamat sore, agama apa? Kristen, Bu. Oke, lanjut, berarti ada 5 Kristen, lanjut. Satu sikal itu 4.152 rupiah. Jadi kalau 4.000 dikali 50 berarti cuma 200.000 rupiah. Oke, Datuk. Baik-baik, dengar baik-baik. Ya, satu sikal itu, dengar ya, bentar. Ya, satu sikal itu diasumsikan dengan rupiah 4.000. Dengar baik-baik. Panas ya. Dengar baik-baik dulu, Datuk. Dengar baik-baik, Datuk. Dengar baik-baik. Satu sikal itu 4.152 rupiah. Dikali 50 berapa? Ya. Ini ya, satu sikal, jadi gampang kok. Cuma 200.000 rupiah, 200.000 rupiah. Ini ya. Tuh, nih. Dengar baik-baik. Jadi satu sikal 4.125 rupiah ya. Ya, satu sikal ya, kali 50. Jadi cukup bayar 200.000. Saya perkosa anak gadismu cuma bayar 200.000 yang perawan. Itu zaman kapan? Ini Dengar baik-baik. Sorry. Dengar baik-baik. Silakan Bunda Rama. Saya salah dulu. Bang Entri, udahlah Bang Entri dari tadi, biarkan teman yang lain. Diam dulu Bang Entri. Iya. Anda dari tadi loh, dari tadi siap. Ini biarkan saudara Simanmu ada 4 orang ini. Biarkan dulu gantian. Lanjut. Bintang Timur silakan, atau siapa? Silakan. Bang Entri diam dulu. Saya bisa. Lagian Anda doubling. Nambahkan tidak ini? Silakan. Kita baca di Efesus 2:15. Efesus berapa? Bacakan. Efesus 2:11. Iya, bacakanlah. Dari tadi kami sebut data, kami bacain. Ya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tidak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahir ya, yang dikerjakan oleh tangan manusia. Sekarang kita baca Efesus 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Berarti di sini setelah Tuhan Yesus
matinya di kayu salib sebagai manusia, berarti orang yang percaya dengan Kristus menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Berarti Manusia baru. dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Ya. Mikmu jangan kamu gigit. Jauh-jauh sedikit, kedengaran napasmu greg. Ya. Mundur sedikit, jangan terlalu dekat. Jangan digigit itu mik. Bunda Rama nggak jelas suaranya, mendem. Bang, Ya. Bintang Timur noise, coba di mute mendem. biar ditanggapin. Gimana? Efesus 2:15. Iya, Bintang Timur nih mute noise soalnya. Bintang Timur mute biar dengarkan Bunda Rama ngomong. Ya. Silakan Bunda Rama. Oke. Itu kan kamu baca bahwa dengan matinya Kristus sebagai manusia maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Sudah dibatalkan hukum Taurat. Terus kenapa masih tadi kita baca tentang seorang memperkaos perempuan tinggal bayar 50 shekel kemudian dijadikan istri. Kamu tolak. Kata kalian tidak berlaku lagi dengan kematian Yesus. Ditebus oleh Yesus dengan terkutuk di tiang salib. Itu pengajaran Paulus. Tetapi apa kata Yesus di Matius 5? Matius 5:17 ya. Matius 5:21 ya. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Satu titik atau satu iota pun hukum Taurat tidak hilang sebelum langit dan bumi runtuh. Artinya hukum Taurat itu masih tetap berlaku. Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada satu titik hukum Taurat lenyap. Lukas 16:17. Berarti hukum Taurat masih berlaku. Jadi kamu tinggal melihat cewek-cewek cantik, kau memperkaos, tinggal bayar 50 shekel, kau sudah bisa jadikan istri. Ajaran apa ini kalian? Jadi hukum Taurat menurut Yesus. Tapi buktinya kan hukum kalian Taurat yang menurut melakukan Yesus itu, Bos. masih Ustaz berlaku. kalian itu kan. Apakah ada orang Kristen melakukan itu? Yang nggak tahu, kan Itu kan ada dua dasar ya. Hukum. Udah dulu ya teman-teman, nanti kita saksikan part kedua setelah Andi Slebes masuk ke dalam. Saya ajari dia bahasa Indonesia dengan baik. Jadi orang berdiskusi itu tergantung bagaimana mengelolanya begitu. Kalau saya sendiri diskusi itu nggak pernah panjang lebar, to the point, santai, ada edukasinya, ada sedikit hiburannya begitu. Nggak boleh terlalu tegang lah. Itu kalau cara Andi Slebes diskusi. Part keduanya nanti saya akan masuk, saya akan ngajari mereka bahasa Indonesia dengan baik. Makasih buat semuanya, salam sehat, salam satu akidah Islam. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.